Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam olahraga. Baik teman-teman, selamat berjumpa kembali bersama ID Channel. Mudah-mudahan teman-teman selalu terhibur dengan channel ini agar saya semakin semangat memberi berita-berita terbaru tentang sepak bola nasional atau timnas Indonesia. Baik teman-teman, sebelum kita mereaksi video tersebut, ada baiknya saya mohon dukungannya untuk channel ini agar channel ini bisa berkembang dengan cara pencet tombol like dan subscribe. Kalau sudah, saya ucapkan terima kasih. Baik teman-teman, tanpa berpanjang lebar, mari kita saksikan aja video yang berikut ini. Skuad Garuda kembali lawan drama. Pelatih Vietnam akui gunakan taktik licik. Fakta menarik, laga timnas Indonesia kontra Vietnam. Dalam terjadinya drama, rekam jejak wasit timnas versus Vietnam terungkap. Cetak sejarah di Italia, Bang J harumkan Indonesia. Puslek di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Skuad Garuda kembali lawan drama. Pelatih Vietnam akui gunakan taktik licik. Laga panas tersaji pada laga lanjutan grup B Piala AFF 2024 kala timnas Indonesia meladeni permainan Vietnam. Pertandingan di Stadion Viet Tri Puto, Vietnam, skuad Garuda pun harus kembali melawan drama yang terjadi sepanjang 90 menit. Sebagaimana diketahui, timnas Merah Putih datang pada laga kali ini dengan sejumlah masalah yang harus dihadapi. Termasuk jadwal yang padat lantaran baru saja menghadapi Laos 3 hari yang lalu. Sedangkan Vietnam terakhir kali bertanding saat menang 4-1 di kandang Laos pada 9 Desember kemarin. Hal ini berarti Vietnam memiliki waktu istirahat selama 6 hari untuk persiapan melawan timnas Indonesia. Kondisi fisik yang lebih bugar jelas memberikan keuntungan buat Vietnam. Apalagi skuad Garuda juga minus Marcelino Ferdinand yang mana terkena sanksi karena menerima kartu merah di laga sebelumnya. Pelatih Vietnam Kim Sang-sik sendiri mengakui bahwa telah licik memanfaatkan kondisi itu. Hal tersebut terbukti di sepanjang laga di mana skuad Garuda harus melawan drama yang tidak mengherankan dari Nguyen FC. Indonesia sedang mengalami masalah fisik, jadi kami memanfaatkan kelemahan itu, membuat mereka semakin lelah dan mencapai hasil yang diinginkan, ujar Kim Sang-sik. Namun terlepas dari hal itu, faktanya hasil laga telah membuktikan bahwa skuad Garuda menunjukkan perjuangan yang luar biasa. Bermain dengan skuad muda, Rafael Strike dan kawan-kawan membuktikan bahwa tim ini masih memiliki waktu panjang untuk berkembang. Skuad Garuda sendiri bakal menghadapi Filipina di laga terakhir dan berlangsung di Stadion Manahan Solo. Pertandingan tersebut bakal menjadi tantangan terakhir timnas Indonesia untuk mengunci tiket lolos ke babak semifinal Piala AFF 2024. Fakta menarik laga timnas Indonesia kontra Vietnam. Pertama, STY spesialis luar Piala AFF. Sintayong telah beberapa kali berhadapan dengan timnas Vietnam saat melatih timnas Indonesia. Dalam pertemuan itu, Sintayong berhasil mencatatkan sejumlah kemenangan. Menariknya di ajang AFF, pelatih Korea Selatan itu masih belum bisa meraih kemenangan melawan timnas Vietnam. Namun, hasil laga kali ini telah membuktikan bahwa Sintayong telah menunjukkan usahanya membawa tim muda Indonesia berjuang di kandang Vietnam. Kedua, duel pelatih Korea Selatan. Pertarungan kali ini menyajikan duel antara dua pelatih berasal dari Korea Selatan. Pelatih yang dimaksud adalah Sintayong yang membesut timnas Indonesia dan Kim Sang-sik yang melatih timnas Vietnam. Ini akan menjadi pertemuan pertama mereka dalam kapasitas sebagai pelatih di tingkat internasional. Menariknya, hubungan keduanya pun cukup dekat, sebab Sintayong dan Kim Sang-sik pernah bahu-membahu kala menjuarai K-League bersama Seongnam FC. Perbandingan skuad. Fakta lainnya tentu terkait perbandingan skuad yang dibawa kedua kesebelasan untuk mengarungi Piala AFF 2024.
Pada edisi kali ini, pelatih Sintayong memutuskan untuk menurunkan mayoritas para pemain berusia di bawah 22 tahun. Bahkan, pemain paling senior yang di bawah hanya berusia 25 tahun, yakni sang kapten Garuda Asnawi Mangkualam. Sedangkan Vietnam tetap menurunkan para pemain senior andalanya termasuk sang kapten Nguyen Quang Hai. Dalam terjadinya drama, rekam jejak wasit timnas Vietnam lengkap. Di balik drama yang terjadi selama 90 menit, laga timnas Indonesia kontra Vietnam memang dipimpin oleh wasit dari Arab Saudi Abdullah Al-Shehri. Selama di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia sudah 5 kali dipimpin wasit yang berasal dari Timur Tengah. Salah satunya adalah Ahmed Al-Kaf dari Oman yang menguntungkan Bahrain kala itu. Fakta tersebutlah yang membuat skuad Merah Putih tak heran jika harus mendapatkan keputusan yang merugikan. Dan kini hal itu kembali terbukti ketika Abdullah Al-Shehri membuat keputusan yang banyak mengundang pertanyaan. Menariknya, Abdullah Al-Shehri sendiri sebelumnya kebanyakan ditunjuk sebagai wasit keempat. Sementara untuk memimpin pertandingan, dia baru 4 kali terpilih. Tapi dalam 4 pertandingan yang dipimpinnya, Abdullah Al-Shehri telah mengeluarkan 2 kartu merah dan 14 kartu kuning. Ketegasan itulah yang menjadi alarm bagi timnas Merah Putih. Bagi pecinta tim Garuda, mungkin masih mengingat pertandingan timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 lalu. Ketika itu, Garuda Muda berhadapan dengan Australia di penyisihan grup A. Abdullah Al-Shehri bertugas sebagai wasit VAR dalam pertandingan tersebut. Kontroversi atasnya pun muncul setelah ia memutuskan memberikan penalti kepada Australia. Beruntung, penalti itu mampu digagalkan oleh Hernando Ari. Yang tak kalah menarik adalah AFF juga menunjuk Songkran Boonmaekia dari Thailand sebagai wasit keempat laga timnas Indonesia kontra Vietnam. Padahal telah terbukti skuad Garuda dan Nguyen itu rival, namun keputusan AFF menggunakan wasit Thailand terasa tidak masuk akal. Cetak sejarah di Italia, Bang J harumkan Indonesia. Di tengah kontroversi yang menyelimuti Piala AFF 2024, bek andalan timnas Indonesia JIZ sukses mencetak sejarah gemilang sebagai pemain Indonesia pertama yang berhasil menjebol gawang di Serie A Liga Italia. Momen luar biasa gol JIZ ini terjadi dalam laga penuh tensi antara Juventus melawan Venezia di Stadion Allianz. Gol JIZ penting tersebut tercipta di menit ke-83. Berawal dari situasi bola mati dengan sundulan yang terukur, bola meluncur deras ke pojok gawang melewati kiper Juventus Michael Di Gregorio. Meski gagal meraih kemenangan, namun JIZ juga mencatatkan statistik individu yang mengesankan. Berdasarkan data dari media analisis statistik SofaScore, kapten timnas Indonesia itu melakukan berbagai aksi bertahan penting, seperti 1 kali blok, 2 tackle sukses, 4 kali sapuan, dan 2 kemenangan duel udara. Tak hanya solid di lini belakang, ia juga berperan besar dalam membangun serangan dengan akurasi umpan mencapai 94,7%, yaitu 36 umpan sukses dan total 38 percobaan. Penampilan ini diganjar rating 7,3 menjadikannya salah satu pemain terbaik di pertandingan tersebut. Menariknya, 1 gol yang dicetak mengukuhkan nama JIZ sebagai pemain Indonesia pertama yang mampu mencetak gol di Serie A. Sebelumnya, ia juga telah memecahkan rekor sebagai pemain Indonesia pertama yang tampil di liga bergengsi tersebut. Sekaligus pemain Indonesia pertama yang mencetak gol di ajang Coppa Italia. Bang JIZ sendiri di Allianz Stadium bukan hanya tentang mencetak gol, tapi juga membuktikan dirinya sebagai pemain yang mampu bersinar di kompetisi kelas dunia, memberikan kebanggaan tersendiri bagi Indonesia di kancah internasional. Oke teman-teman, demikianlah video yang barusan sama kita reaksi. Mudah-mudahan saat pertandingan terakhir, saat berhadapan Filipina, timnas kita bisa menang dan melaju ke semifinal. Walaupun target dari awal Pak Erick Thohir sebagai Ketua PSSI tidak memberi target sama sekali, hanya untuk memberi pengalaman baru buat mereka pemain muda. Mudah-mudahan dengan pertandingan yang mereka lalui, mudah-mudahan mereka bisa
lebih dewasa dan lebih bagus sebenarnya yang besok-besok. Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang akan datang. Dadah.